Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini seperti biasa akan memaparkan salah satu emiten yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Hilken Tbk dengan kode emiten HILL. Oke, kita lihat company profile-nya dulu. Jadi Hilken Group bermula dari PT Hilken Jaya Sakti yang berdiri tahun 1995, bergerak dalam bidang kontraktor pekerjaan sipil dan pertambangan. Jadi emiten ini memiliki anak perusahaan berawal dari bidang konstruksi di tahun 1995 dan berhasil menyelesaikan ratusan proyek. Hilken pun mencoba mengembangkan sayap untuk memasuki dunia pertambangan. Nah, untuk anak usahanya itu yang pertama ada Hilken Jaya Sakti, ini di bidang kontraktor, di antaranya itu pertambangan, pekerjaan tanah, pekerjaan konstruksi jalan, penyewaan alat berat, pembangunan daerah aliran sungai. Nah, kemudian yang sedang dalam pengerjaan ini ada 3, diantaranya Hilken Mining Indonesia, ini bergeraknya di pertambangan, kemudian Hilken Jaya Land, ini di bidang properti, dan Hilken Motor Indonesia, ini di bidang alat berat. Oke, untuk bisnis segments-nya, jadi secara umum, grup perseroan itu bergerak dalam bidang jasa pertambangan batu bara dan nikel yang dilaksanakan oleh HS. Grup perseroan memiliki 2 lini usaha utama, yaitu jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil. Yang pertama itu jasa pertambangan, yaitu penambangan nikel dan batu bara. Kemudian yang kedua, jasa konstruksi sipil, diantaranya ada pekerjaan tanah, konstruksi jalan, dan daerah aliran sungai, itu diantaranya ada konstruksi bendung, konstruksi bendungan, saluran pengalihan, cover dam, dan saluran irigasi. Oke, untuk struktur IPO-nya, jadi HIL ini IPO dengan jumlah saham sebanyak 2.211.500.000 lembar, atau persentase IPO-nya itu sebesar 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya sebesar Rp20 per lembar dengan harga penawaran dalam rentang Rp250 hingga Rp400 per lembar, dan nilai IPO yang didapatkan itu maksimal sebanyak Rp844.600.000.000. Kemudian untuk IPO kali ini penjamin emisinya yaitu ada 3, diantaranya BRI Dana Reksa Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan Sukor Sekuritas. Nah, kemudian di sini bisa dilihat nih mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah IPO-nya. Oke, kemudian untuk IPO schedule-nya, untuk perkiraan masa penawaran awal itu di tanggal 15 hingga 29 Juni 2022. Untuk perkiraan tanggal efektif itu tanggal 12 Juli 2022, kemudian perkiraan masa penawaran umum tanggal 14 hingga 18 Juli 2022, untuk perkiraan tanggal penjatahan itu di tanggal 18 Juli 2022, perkiraan tanggal distribusi saham yaitu 19 Juli 2022, dan untuk perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 20 Juli 2022. Oke, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten 55%-nya itu sebagai modal kerja terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, gaji, biaya overhead, dan pemeliharaan alat-alat berat. Kemudian 45%-nya itu digunakan perusahaan sebagai belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional, yang mana jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat, main fleet, dan supporting fleet, beserta sarana penunjang lainnya. Oke, untuk competitive advantage itu performa dan eksekusi proyek yang unggul, kemudian penyedia jasa pertambangan dan konstruksi sipil yang lengkap, kemudian industri nikel yang berkembang dan menarik, kemudian juga cakupan lokasi proyek yang luas, rekam jejak dan sejarah grup perseroan sebagai perusahaan pertambangan dan pekerjaan sipil, serta tim manajemen yang berpengalaman. Nah, untuk faktor-faktor risikonya, pertama untuk risiko utama itu risiko pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Untuk risiko umumnya itu ada risiko wabah, risiko perseroan dalam pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku, risiko kondisi perekonomian Indonesia dan dunia, risiko perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dan negara lain, risiko nilai tukar mata uang.
Untuk risiko usaha, diantaranya itu ada risiko sumber daya manusia, risiko persaingan industri, risiko ketergantungan terhadap beberapa pelanggan, risiko sebagai perusahaan induk, risiko terkait perizinan, risiko kenaikan biaya operasional. Nah, kemudian untuk investor juga ada risikonya, itu diantaranya ada risiko likuidasi saham, risiko pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, risiko pergerakan harga saham yang tidak menentu, kondisi perekonomian dan pasar modal di negara lain, aktivitas penjualan dan penerbitan saham setelah penawaran umum, serta risiko kemampuan perseroan dalam membagikan dividen. Untuk key financial highlights, di sini bisa dilihat neraca keuangannya per 31 Maret 2022. Di mana kalau misalnya kita lihat dari rasio-rasionya, liabilitas per aset itu sebesar 0,71 kali. Kemudian untuk liabilities per equity sebesar 2,49 kali. Untuk rasio di SCR itu sebesar 1,13 kali. Aset growth-nya, jadi pertumbuhan aset itu tumbuh 9,92%. Liabilitas juga tumbuh sebesar 4,46% dan pertumbuhan ekuitasnya juga sebesar 26,37%. Jadi kalau misalnya kita lihat secara per tahunnya di sini dari 2019 sampai 2021, baik dari aset, liabilitas atau ekuitas mengalami pertumbuhan. Nah, untuk key financial highlights yang kedua ini bisa kita lihat dari laporan laba ruginya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat nih untuk rasio-rasionya. Ini per 31 Maret 2022. Pertama itu ada gross profit margin sebesar 35,28%, EBITDA margin sebesar 51,27%, return on assets sebesar 23,91%, return on equity 83,37%, kemudian untuk revenue growth sebesar 82,24% dan gross profit growth sebesar 50,73%. Nah, untuk di laporan laba rugi kita bisa lihat dari tahun 2019 hingga 2021 secara annual atau tahunan. Dari pendapatan usahanya itu mengalami pertumbuhan di tiap tahunnya. Kemudian untuk laba bruto atau laba kotornya juga sama. Kemudian laba ruginya juga tumbuh di tiap tahunnya. Dan kita lihat nih bottom line-nya atau laba rugi tahun berjalan. Dari tahun 2019 hingga 2021 itu mengalami pertumbuhan. Oke, sekian paparan IPO kali ini. Terima kasih.